selamat pagi Indonesia, selamat pagi teacher, selamat pagi anak-anak kami semua. Kembali lagi bersama kami di media pembelajaran Firman Ginting. Kita sekarang belajar konsep dasar jaringan fiber optik. Langsung saja. Nah, apa itu kabel fiber optik? Fiber optik adalah teknologi kabel yang menggunakan serat kaca atau gelas yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED atau light emitting diode sebagai transmitter. Nah, bagaimana prinsip kabel jaringan fiber optik itu? Prinsip kerjanya yaitu sinyal awal yang berbentuk signal elektrik ini pada transmitter diubah oleh transducer elektronik atau laser dioda menjadi gelombang cahaya yang kemudian ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Pada receiver signal optik ini diubah oleh transducer optoelektronik atau dioda yang menjadi signal elektrik kembali. Perhatikan gambar, di situ ada signal elektrik yang masuk dan signal elektrik yang keluar melalui sumber optik di kabel fiber optik. Nah, perhatikan gambar, ada di sini struktur kabel fiber optik, ya. Ada bagian inti atau core yang merupakan serat kaca yang tipis menjadi media cahaya. Ada juga cladding yang merupakan lapisan luar melindungi inti dan memantulkan kembali cahaya yang terpancar. Clothing adalah pelindung mekanis yang menjaga serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel atau gangguan luar. String member atau outer jacket, pelindung yang menjaga kabel dari gangguan luar, bisa menyebabkan kerusakan pada bagian core. Ya. Di sini juga ada beberapa kelebihan kabel fiber optik dibandingkan dengan kabel yang lain. Yang pertama, bandwidth sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabyte per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh. Dan yang kedua, biaya pemasangan dan pengoperasian yang rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi. Yang ketiga, ukuran kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruangan. Yang keempat, kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. Dan yang kelima, non penghantar atau tidak mengalirkan listrik dan percikan api dan tidak berkarat. Di samping ada kelebihan kabel fiber optik, ada juga kekurangan kabel fiber optik itu dibandingkan dengan kabel yang lain, yaitu instalasi dan maintenance menggunakan tenaga yang ahli, komponen FO atau fiber optik mahal dan membutuhkan biaya ekstra dalam pengaplikasian yang lebih spesifik. Kabel fiber optik menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan data, maka kabel jaringan jenis ini tidak dapat diinstal dalam jalur yang berbelok secara tajam atau menyudut. Nah, di sini ada juga jenis kabel optik. Ada step index multimode. Perhatikan gambar. Di situ ada indeks bias core konstan, diameter core atau intinya besarnya sekitar 50 mm sampai 125 mm sehingga mudah digunakan dalam penyambungan kabel. Dampak dari besarnya diameter core menyebabkan dispersi. Hanya baik digunakan untuk data atau informasi dengan kecepatan rendah dan untuk jarak yang relatif dekat. Nah, yang berikutnya, jenis kabel yang berikutnya, grade index multimode. Ya, perhatikan gambar. Ya, core kabel ini terdiri dari sejumlah lapisan gelas yang memiliki indeks bias yang berbeda. Indeks bias tertinggi terdapat pada pusat core dan berangsur-angsur turun sampai ke batas core cladding. Akibatnya dispersi waktu berbagai mode cahaya yang merambat berkurang sehingga cahaya akan tiba pada waktu yang bersamaan. Dispersi minimum sehingga baik jika digunakan untuk jarak menengah. Diameter core-nya antara 30 mm sampai 60 mm, sedangkan diameter cladding-nya
antara 100 mm sampai 150 mm ya. Merupakan penggabungan fiber single mode dan fiber multi mode step index. Dan yang berikutnya step index single mode. Diameter core lebih kecil dari 2 mm sampai 10 mm. Core kecil dan gelombang cahaya tunggal dapat mengurangi dispersi yang diakibatkan overlap cahaya. Cahaya hanya merambat dalam single mode saja, yaitu sejajar dengan sumbu serat optik. Bisa digunakan untuk transmisi jarak jauh dan dapat digunakan untuk transmisi data dengan bitrate tinggi dan bandwidth yang lebar. Nah, oke, that's all, itulah semuanya. Terima kasih sudah kita bahas mengenai pengertian jaringan fiber optik ini. Dan sekarang saya akan memberikan tugas kepada anak kami melalui Google Class. Langsung saja kita masuk ke Google Class. Ya, langsung saja untuk anak kelas 11, khususnya untuk jurusan TKJ. Di sini saya bagikan nanti untuk keseluruhan siswa tugasnya. Kita buat tugas ya, pertanyaan. Nah, di sini sudah ada saya buatkan, sebutkan kelebihan dan kekurangan kabel fiber optik ya. Sebutkan kelebihan dan kekurangan kabel fiber optik ini untuk keseluruhan siswa, dan di sini saya buat terakhir dikumpul tanggal 29 April khususnya untuk kelas 11 TKJ. Ya. Jadi sebelum nanti tanggal 29 anak kami harusnya sudah menjawab semua soal yang telah dibagikan. Oke, sampai di sini media pembelajaran kita. Tetap semangat, tetap belajar di rumah. Salam kreativitas.